materi ATP modul ajar yang akan dibawakan diajar oleh Bu Sri Hartini, Bu Ayu, dan Bu Ratna. Tadi sudah diawali dengan menampilkan tarian dari beberapa daerah. Nah, coba saya ingin merefleksi sedikit. Dari kemarin materi yang kami berikan itu ada profil pelajar Pancasila. Nah, coba Bapak Ibu untuk memberikan tanggapannya, kira-kira dari yang ditampilkan Bu Ratna tadi, berupa tarian tadi, monggo siapa yang mau menjelaskan hubungannya dengan profil pelajar Pancasila, kira-kira elemen yang mana? Monggo Bapak Ibu yang mau mencoba. Ayo, ada. Oke, bolehlah saya. Enggak, Pak Saiful. Profil pelajar Pancasila meliputi 6 aspek, ya. Ada yang pertama yaitu beriman kepada Tuhan Maha Esa atau berbudi pekerti luhur. Dalam konteks ini adalah kita sebagai guru seutama-utamanya kita adalah mendidik bukan pada pengetahuan tapi pada akhlak yang mulia atau budi pekerti yang luhur, ya, seperti diperintahkan Nabi diutus ke dunia ini, innama buistu liutami makarimah akhlak. Sesungguhnya Nabi Muhammad diutus itu untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kemudian yang kedua ada mandiri, ya, siswa dituntut mandiri dan guru pun mandiri. Dalam ini persepsi saya adalah belajar itu bisa kapan saja di mana saja sesuai dengan era global saat ini. Kemudian ada kreatif, guru siswa juga dituntut untuk kreatif, ya, dalam berbagai terutama tugas-tugas siswa itu juga kreatif, artinya tidak kopas gitu, ya. Guru pun diharapkan tidak kopas dengan adanya mereka belajar ini. Kemudian ada kebinekaan global. Pada era internet ini kita sudah tidak seperti tadi di tayangan video, yaitu hanya Nusantara, namun juga sudah negara-negara lain itu sudah terhubung, kita sudah berwawasan global atau dunia. Kemudian ada apalagi Bu Tati? Profil Pancasila yang lainnya? Masih ingat? Kurang 2? Bergotong royong. Ya, bergotong royong. Ya, bernalar kritis. Bergotong royong kaitannya dengan saat ini artinya kita harus bekerja sama, kolaborasi, bantu-membantu teman, tapi membantu yang baik. Siswa juga, ya, artinya kita harus berbaik-baik dengan semua makhluk, baik kita apa yang kita punyai, uang, ya, tenaga, pikiran sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian ada bernalar kritis, artinya siswa tadi kemarin Bu Tati sudah disampaikan bahwa siswa yang banyak bertanya itu malah yang bagus. Nah, seperti dalam Al-Quran itu Bani Israel itu selalu disebutkan, ya, karena Bani Israel itu ngeyel orang Israel mengapa pintar, karena sering bertanya, yaitu kritis, jadi pingin ngerti. Nah, kalau di kelas ataupun di forum-forum seperti ini ada yang banyak bertanya, paling enggak kan berarti rasa taunya ingin tahu. Ini yang saya apresiasi itu Bu Karin, ya, walaupun masih muda itu tanya terus, dia punya bernalar kritis, ya enggak Bu Tati? Ya Pak, ya. Ini mohon nyuwun sewu dari saya. Mohon maaf. Terima kasih Pak Saiful sudah merefleksi apa yang kami sampaikan kemarin tentang 6 elemen profil pelajar Pancasila. Nah, yang berhubungan dengan tarian tadi, ini mungkin lebih
pasnya yang mana Pak Saiful? Yang apa? Yang apa? Tadi kan sudah ditayangkan, dipresentasikan oleh Bu Ratna ada tarian. Ya. Dari 6 elemen itu yang paling pas yang mana? Monggo Bapak Ibu. Monggo yang lainnya, jangan saya nanti kurang bernalar kritis. Ya, monggo yang lain. Ada Bu Stevi, ada Pak Jazuli, Bu Bianca, Wiwi Bu itu, Bu. Bu Wiwi, Bu Karin, Bu Purtri. Monggo. Tadi melihat enggak tarian tadi yang ditayangkan tadi? Tarian tadi kan saya monggo, coba ya Bu. Monggo Pak Karim, menurut dari 6 profil pelajar Pancasila, sebenarnya di dalam tarian tadi sudah meliputi mencakup 6 profil pelajar Pancasila itu menurut saya. Kenapa saya berkata demikian? Karena dalam beriman, bertakwa, dan berbudi luhur itu juga terdapat dalam tarian itu. Maksudnya dalam mereka merefleksikan gerakan itu juga perilaku sikapnya mereka. Kemudian dari berkreasi, mereka sudah kreatif dengan menggabungkan beberapa daerah menjadi satu. Lalu mandiri, untuk mandiri pun mereka berusaha untuk mengolah geraknya, menghafalkan gerak-gerak tariannya. Mereka pasti juga dalam menghafalkan itu juga ada sikap mandiri. Aku harus bisa nih, masa saya salah sendiri, nah seperti itu. Kemudian bergotong royong, nah itu adanya kerjasama di dalam pembentukan formasi, dalam tarian, itu juga ada. Lalu berpikir, bernalar kritis. Kalau yang bernalar kritis, monggo bisa ditambahkan itu bagian mananya, tapi saya pasti ada. Lalu yang terakhir apa ya Bu? Saya lupa B yang terakhir. Yang terakhir apa ya Bu? Satunya saya lupa. Nah itulah Bu, menurut saya seperti itu. Berkebinekaan global. Berkebinekaan global. Nah itu Bhinneka Tunggal Ika juga ada di situ ya Pak ya. Terima kasih Pak Reza sudah menambahkan. Sekian Bu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Karin. Jadi kalau saya merefleksi, sebetulnya untuk 6 elemen profil pelajar Pancasila itu tidak harus ada 6-6-nya di satu kegiatan. Oke. Jadi tidak harus 6-6-nya, tetapi harapannya nantinya semua. Kalau dari tarian tadi, mungkin yang paling pas adalah berkebinekaan global dan bergotong royong. Ya mandirinya ada. Jadi kalau untuk yang pertama yang bertakwa, beriman pada Tuhan Yang Maha Esa, ini tidak kelihatan di situ. Ya itu saja yang refleksi yang Bapak Ibu pahami dari tarian tadi. Kita akan melanjutkan sesi dengan Pak Rozak mau menyampaikan, monggo Pak Rozak dulu. Oke. Tidak. Oke, di Facebook. Oke, Matur nuwun, Bu Tati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semangat ya, Bapak Ibu. Maaf, Pak. Bapak Ibu yang ada di ruangan lab 1 dan dimanapun berada yang sedang mengikuti hari ini, pertama saya menyampaikan terima kasih atas semangatnya
Kemudian sesuai dengan apa yang disampaikan Bu Tati tadi, bahwa hari ini rencana memang ada Bapak Utomo pengawas ya, yang rencananya pukul 8.30. Namun karena beberapa hal beliau tidak bisa mengisi di pagi hari, tapi nanti insya Allah di akhir sesi hari ini kita akan ketemu dengan beliau. Kemudian saya mengikuti walaupun tadi belum bergabung ya, terkait dengan profil pelajar Pancasila yang meliputi 6 dimensi yang disampaikan oleh Pak Saiful, kemudian Bu Karin ya, dan teman-teman juga ikut berdiskusi terkait dengan 6 dimensi ini. Yang terpenting begini Bapak Ibu, bahwa bagaimana upaya kita untuk bisa merancang pembelajaran yang mengakomodir ya, yang bisa membangun ya dimensi-dimensi yang tadi kita ketahui, yang meliputi beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, kreatif, bernalar kritis, berkebinekaan global, dan gotong royong. Betul yang disampaikan Bu Tati, bahwa tidak semua unsur 6 dimensi itu semuanya ada dalam sebuah pembelajaran. Tidak harus semuanya. Namun disesuaikan dengan konten dan model pembelajaran yang akan kita laksanakan. Namun, dalam keseluruhan pembelajaran yang kita rancang, yang 1 tahun itu, hendaknya Bapak Ibu guru, baik lintas mapel atau mapel itu sendiri, kalau bisa diharapkan, diupayakanlah ada lengkap konten itu. Inilah yang menjadi PR kita, ya bagaimana kita merancang supaya bisa mengembangkan potensi anak, supaya berpikir kritis, bagaimana supaya bisa membangun gotong royong. Itu tidak harus pada kontennya, tetapi pada proses pembelajarannya itu bisa kita kita sisipkan, terintegrasi dalam pembelajaran. Misalnya gotong royong, berarti dalam pembelajaran barangkali kita bisa menggunakan model pembelajaran kooperatif, ya, menghargai pendapat dan sebagainya. Ini di dalam proses pembelajaran perlu dirancang. Nah, ini sangat kental sekali terkait dengan pelatihan IHT ini, karena kita nanti ada bagian-bagian tertentu. Kita kemarin sudah sampai pada ATP Bu ya, ATP sudah, ATP alur tujuan pembelajaran. Kalau yang dulu kita sebut sebagai kayak silabusnya, nah silabusnya itu. Kemudian dari kemudian sudah dibahas model ajar Bu, belum? Nah itulah 6 dimensi tadi itu, apakah nanti kita bagaimana caranya nanti kita masukkan ke ATP atau ke model ajar, itulah yang akan kita sesungguhnya bahas di IHT ini. Jadi PR kita di situ Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita bisa membawa misi tercapainya 6 karakter tadi itu tidak harus konten Bapak Ibu. Tapi di dalam proses belajarannya itulah kita bisa mengembangkan potensi anak. Kira-kira itu Bu yang menjadi goal kita ya pada IHT ini. Demikian dari saya, terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan pada kita untuk bisa kita mencapai tujuan IHT sekaligus bisa melaksanakan di pembelajaran tahun pelajaran baru. Terima kasih atas segala perhatian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan lanjutkan sesi hari ini, tapi sebelum masuk sesi, ayo kita ucapkan lagi moto kegiatan IHT kita. Masih ingat Bapak Ibu? Mari berkolaborasi
Maju bersama, hebat semua. Oke. Ya. 1, 2, 3. Mari berkolaborasi, maju bersama, hebat semua. Luar biasa. Terima kasih. Kita lanjut sesi yang selanjutnya, yaitu perangkat ajar, dimulai dari ATP yang akan dibawakan oleh Ibu Ayu, Prabandari Ayu. Monggo Ibu Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Masih sehat ya, walaupun kita hari Sabtu ini berangkat. Untuk yang Bapak Ibu Komite Pembelajaran mungkin Sabtu yang ke berapa Bu tadi ya? Keempat apa ketiga? Tapi ya yang penting kita semua masih dalam kondisi sehat nih Bapak Ibu. Untuk sesi hari ini khusus membahas tentang perangkat ajar, di mana di dalamnya itu ada dua agenda yang akan dibahas, yaitu alur tujuan pembelajaran dan juga modul ajar. Untuk sesi alur tujuan pembelajaran hari ini, saya yang akan menyampaikan ada 4 poin yang akan dibahas, yaitu yang pertama tentang konsep alur tujuan pembelajaran, yang kedua tentang konsep tujuan pembelajaran, kemudian yang ketiga prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran, dan yang keempat adalah prosedur dalam menyusun alur tujuan pembelajaran. Ya langsung saja kita masuk ke alur tujuan pembelajaran. Nah, sebelum kita menyusun suatu alur tujuan pembelajaran, pada pertemuan sebelumnya atau sesi sebelumnya kita sudah membahas tentang capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran ini nantinya akan digunakan sebagai acuan untuk menyusun alur tujuan pembelajaran, dan capaian pembelajaran ini sudah ditetapkan oleh pemerintah. Bentuknya ada beberapa fase, yaitu kemarin sudah dijelaskan ada berapa Bapak Ibu? Ada berapa? 6 ya. 6 itu fase A sampai fase E. Oh sorry ya. Fase A sampai fase F. Fase A itu untuk SD kelas 1 sampai 2, kemudian fase B itu SD kelas 3 sampai 4, fase C itu untuk SD kelas 5 sampai 6, dan fase D khusus SMP, yaitu kelas 7 sampai 9. Nah, untuk tingkat SMA itu ada 2 fase, yaitu fase E dan fase F. Untuk fase E khusus kelas 10, kemudian fase F 11 dan 12. Nah, fase-fase itu yang akan kita gunakan sebagai acuan ketika menyusun suatu alur pembelajaran. Karena di dalam fase tersebut ada beberapa konten atau materi yang nanti akan kita gunakan untuk menyusun tujuan pembelajaran. Nah, kemudian di dalam menyusun alur tujuan pembelajaran itu yang namanya alur tujuan pembelajaran merupakan rangkaian dari tujuan pembelajaran yang disusun secara logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Jadi maksudnya alur tujuan pembelajaran itu rangkaian dari tujuan-tujuan yang nantinya akan Bapak Ibu susun supaya siswa bisa mencapai tujuan dari awal apa yang ingin Bapak Ibu siswa dapatkan atau siswa capai sampai akhir fasenya. Misalnya fase E. Fase E materinya apa? Nah, di awal mempelajari materi itu siswa harus tahu apa dulu sih? Nah, sampai ke fase yang diinginkan sesuai dengan capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Seperti itu. Kemudian dari alur dan tujuan pembelajaran yang sudah Ibu susun, nanti akan digunakan untuk merancang suatu modul ajar. Nah, seperti yang sebelum-sebelumnya disampaikan, modul ajar di sini sama halnya seperti RPP pada kurikulum sebelumnya ya Bapak Ibu. Tapi di sini dilengkapi oleh materi ajarnya, kemudian ada lembar aktivitas siswa, dan juga ada asesmennya di situ. Jadi modul ajar ini bukan rangkaian materi, tapi sama seperti RPP. Ya, lanjut. Nah, di sini untuk alur tujuan pembelajaran,
untuk menyusun tujuan pembelajaran itu harus memenuhi 3 aspek, Bapak Ibu. Yang pertama aspek kompetensi, konten, dan juga variasi. Untuk kompetensi sendiri itu yaitu kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa. Jadi yang diharapkan siswa bisa menyampaikan itu apa? Misalnya menyajikan atau memahami atau menjelaskan dan sebagainya sesuai dengan mapel yang Bapak Ibu ampu. Kemudian yang kedua adalah konten. Konten di sini yaitu materi ajar yang nantinya akan Bapak Ibu sampaikan, dan yang terakhir adalah variasi. Variasi itu keterampilan berpikir. Keterampilan berpikir seperti apa? Misalnya berpikir kreatif, berpikir kritis, atau mungkin sampai berpikir secara HOTS. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nanti akan dijelaskan lebih rinci pada slide berikutnya. Kemudian untuk menyusun suatu tujuan pembelajaran itu ada cara penulisannya, yaitu berdasarkan fase dan juga berdasarkan kelasnya. Di situ ditunjukkan ada fase A untuk kelas 1. Padahal fase A itu kelas 1 sampai 2 ya Bapak Ibu SD. Tapi di sini ditampilkan untuk kelas 1 dulu, tujuan pembelajaran yang pertama dituliskan 1.1. 1 di awal itu menunjukkan kelasnya, kemudian 1 yang berikutnya merupakan tujuan pembelajaran yang pertama. Sampai ke 1.4 yang artinya bahwa tujuan pembelajaran untuk kelas pertama yang keempat. Ketika tujuan pembelajaran untuk kelas 1 sudah selesai, maka kita lanjut ke fase yang pertama, tapi untuk kelas kedua. Maka tujuan pembelajaran yaitu 2.1, 2.2, dan seterusnya sampai tujuan pembelajaran yang ingin Bapak Ibu capai sampai ke berapa, terserah, menyesuaikan Bapak Ibu. Berikutnya, nah ini ada contoh alur tujuan pembelajaran. Ini khusus bahasa Indonesia, karena ini dari LMS-nya yang ditampilkan adalah bahasa Indonesia. Capaian pembelajarannya itu kelas 5, jadi masuk ke fase C, yaitu pada akhir fase C, pelajar memiliki kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi dan bernalar sesuai dengan tujuan dan konteks sosial dan sebagainya. Seperti itu ya. Kemudian tujuan pembelajaran yang disusun di sini ada 3, bahkan bisa lebih, itu sesuai dengan Bapak Ibu nanti yang akan menyusunnya. Kemudian tujuan pembelajaran yang pertama, untuk anak bisa memiliki kemampuan berbahasa, siswa itu harus apa dulu? Yaitu yang pertama diharapkan bisa membaca dengan lancar terlebih dahulu. Itu tujuan yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua, setelah siswa bisa membaca dengan lancar, yaitu diharapkan siswa dapat mengidentifikasi dan menganalisis ide pokok. Jadi saling berurutan ya Bapak Ibu, dari tadinya hanya bisa membaca dengan lancar, maka yang tahap berikutnya atau tujuan berikutnya bisa mengidentifikasi dan menganalisis ide pokok. Nah, tujuan yang ketiga setelah melalui 2 tujuan di awal tadi, maka diharapkan siswa dapat mengajukan pertanyaan sesuai dengan kata kunci yang relevan, seperti itu. Jadi untuk menyusun tujuan pembelajaran itu harus berurutan dari yang mungkin prasyarat yang di awal sampai nantinya mencapai tujuan yang Bapak Ibu inginkan. Nah, berikut ada contoh mapel yang saya ampu sendiri, yaitu saya ambil fase E yang kelas 10. Di dalam capaian pembelajaran di situ ada beberapa domain. Khusus matematika itu ada 4, ada bilangan, kemudian ada aljabar, ada geometri, ada analisis data, dan juga peluang. Di sini saya ambil domain bilangan. Di sana capaian yang ada itu bahwa peserta didik dapat menggeneralisasi sifat-sifat operasi bilangan perpangkat atau nama lainnya eksponen dan logaritma, serta menggunakan barisan dan deret. Barisan dan deretnya bisa aritmatika dan geometri. Nah, itu capaian yang diharapkan akan sampai ke siswa atau yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, di sini saya mencoba membuat tujuan pembelajaran yang pertama, karena di sini kelas 10, maka tujuan pembelajaran 10.1. 10-nya itu kelasnya, 1 itu tujuan pembelajaran yang pertama. Di sini saya mengharapkan apa? Siswa itu sebelum bisa menggeneralisasi sifat-sifat operasi eksponen, harus bisa memahami dan menyatakan perkalian bilangan bulat berulang sebagai bilangan berpangkat. Jadi misalnya
anak itu sudah harus paham dulu bahwa ketika 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali bisa mengubah ke dalam bentuk 2 pangkat 3. Dasarnya kan itu dulu. Kalau anak sudah bisa itu, maka kita lanjut ke tujuan berikutnya, yaitu setelah memahami menyatakan perkalian bilangan bulat berulang, maka yang kedua dapat menggeneralisasikan sifat-sifat eksponennya. Nah, nantinya ketika bisa menggeneralisasi sifat-sifat eksponen, maka diharapkan siswa bisa menggunakannya untuk menyelesaikan suatu masalah. Kemudian tahap yang ketiga atau tujuan yang ketiga, bisa menerapkan sifat-sifat yang sudah dipelajari yang sebelumnya itu untuk menyederhanakan ke dalam bentuk eksponen. Seperti itu Bapak Ibu. Ini kurang lebihnya contoh untuk matematika kelas 10, khususnya domain bilangan. Lanjut. Nah, sekarang masuk ke konsep tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu apa? Di situ mendeskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, sikap, kemudian juga yang diperoleh siswa dalam satu atau kegiatan pembelajaran yang disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu menjadi prasyarat menuju capaian pembelajaran. Jadi seperti yang sebelumnya saya jelaskan, ketika kita menyusun suatu tujuan pembelajaran itu tidak terlepas dari 3 aspek ya, aspek pengetahuan, aspek keterampilan dan juga sikap, dan disusun secara berurutan seperti tadi di awal contoh bahasa Indonesia dan juga matematika. Jadi harus urut, siswa itu harus tahu apa dulu, baru bertahap ke berikutnya dan berikutnya. Kemudian untuk menyusun rumusan tujuan pembelajaran itu tidak hanya mencakup tahap kognitif saja, tapi juga dimensi pengetahuan serta perilaku capaian siswa yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemarin profil pelajar Pancasila sudah dijelaskan dan tadi juga sudah ada refleksi dari video ya. Ada 7 kurang lebihnya, ada 6 ya maaf. Ada 6. Yang pertama ya beriman dan bertakwa, ada berpikir kritis, kreatif, mandiri, bergotong royong, berbinakaan global, seperti itu. Jadi itu harus ada di dalam tujuan pembelajarannya. Lanjut. Nah, ini merupakan komponen tujuan pembelajaran yang sebelumnya sudah saya jelaskan, harus mencakup 3 aspek. Aspek kompetensi, konten, dan juga variasi. Jadi kompetensi itu kemampuan yang dapat didemonstrasikan siswa itu apa? Di sini contohnya, peserta didik dapat menyajikan solusi untuk menangani perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Jadi kompetensinya yang mana kira-kira yang diharapkan siswa bisa mendemonstrasikannya? Yaitu menyajikan. Atau Bapak Ibu bisa menyusun dengan yang lainnya, misalnya memahami, menjelaskan, atau menggeneralisasikan, dan sebagainya. Itu kompetensi itu harus ada. Yang kedua, konten. Konten di sini yaitu materi. Materi yang akan Bapak Ibu ajarkan itu tentang apa? Di situ harus ada. Dan yang terakhir adalah variasi. Variasi itu adalah keterampilan berpikir. Misalnya anak diharapkan berpikir kreatif, kritis, atau berpikir secara hot. Di situ sudah harus ada. Contohnya yaitu menganalisa hubungan antara kegiatan manusia dengan perubahan alam di permukaan bumi dan menarik kesimpulan penyebab-penyebab utamanya. Jadi keterampilan yang diharapkan di contoh tersebut yaitu siswa bisa menganalisa, kemudian dari hasil analisanya bisa menarik sebuah kesimpulan seperti itu. Ya, oke. Di sini ada beberapa contoh tujuan pembelajaran yang sudah ada atau sudah memuat 3 aspek tadi, kompetensi, konten, dan juga variasi. Yang pertama, menjelaskan hukum Newton dengan menggunakan kata-kata sendiri dan menceritakan fenomena dalam keseharian yang menggambarkan hukum Newton. Di situ sudah diblok berdasarkan aspeknya. Jadi untuk contoh yang pertama, kompetensi yang diharapkan itu berarti siswa bisa menjelaskan. Kemudian kontennya atau materinya. Materinya apa? Materinya adalah hukum Newton. Kemudian variasinya yaitu
dengan menggunakan kata-kata mereka sendiri, mereka dapat menjelaskan hukum Newton itu seperti apa. Seperti itu. Kemudian contoh yang kedua, merancang solusi untuk menyelesaikan permasalahan dalam bidang konservasi energi dalam skala rumah tangga. Nah, di sini kompetensi yang diharapkan adalah siswa bisa merancang. Merancang apa? Merancang solusi. Lah, solusi itu adalah variasinya atau keterampilan yang bisa siswa dapat. Kemudian untuk kontennya yaitu konservasi energi dalam skala rumah tangga. Ini beberapa contoh untuk menyusun suatu tujuan pembelajaran yang sudah memuat 3 aspek yang harus dipenuhi. Lanjut. Nah, untuk yang berikutnya, prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran. Di sini ada 7 prinsip Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah yang warna merah, sederhana dan informatif. Artinya apa? Ketika Bapak Ibu menyusun suatu alur tujuan pembelajaran itu harus mudah dipahami, tidak hanya Bapak Ibu sendiri yang menyusunnya, tetapi mudah dipahami oleh pembacanya. Kemudian tidak, istilahnya tidak bermakna ganda atau tidak ambigu. Kemudian ketika ada istilah-istilah baru, maka Bapak Ibu bisa menjelaskannya di dalam glosarium, karena nanti di modul ajar ada suatu komponen yang di dalamnya harus ada glosariumnya, seperti itu. Kemudian prinsip yang kedua adalah esensial dan kontekstual yang warna kuning. Esensial di sini harus memuat aspek pembelajaran seperti tadi kompetensi, konten dan juga variasi. Di situ harus ada. Kemudian kontekstual di sini diharapkan siswa dapat mempelajari sesuatu sesuai dengan kehidupan nyata. Itu ya, yang ada di sekitar kita paling tidak seperti itu. Kemudian prinsip yang ketiga berkesinambungan. Nah, berkesinambungan itu apa ya namanya? Tujuan pembelajarannya itu saling berkaitan satu dengan yang lainnya seperti itu. Jadi antara tujuan pembelajaran yang pertama sampai nantinya akan mencapai suatu fase yang Bapak Ibu harapkan itu harus berkaitan. Intinya seperti itu. Kemudian pengoptimalan 3 aspek kompetensi itu seperti yang dijelaskan pada tujuan pembelajaran tadi. 3 aspek kompetensi kan pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Di situ harus ada dan sesuai dengan tahapan kognitifnya, sesuai dengan dimensi pengetahuannya, serta sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian yang kelima itu adalah merdeka belajar. Nah, di sini fokus utamanya. Kenapa? Karena diharapkan siswa itu diberikan kesempatan atau dimerdekakan dalam berpikir dan bertindak sesuai dengan tahapan akademik. Karena di sini kan kita belajar tentang konten atau materi yang nanti akan diajarkan sesuai dengan tahapan akademiknya, tetapi tidak lepas kreativitas siswa juga harus kita pertimbangkan sesuai dengan gaya belajarnya, bakat dan minat anak masing-masing. Seperti itu. Kemudian operasional dan aplikatif ya, operasional dan aplikatif. Jadi diharapkan rumusan pembelajaran yang nanti Bapak Ibu susun itu harus bisa diaplikasikan yang nantinya akan dibuat ke dalam modul ajar. Jadi tujuan-tujuan pembelajaran yang nanti Bapak Ibu susun itu diharapkan nanti ketika pembelajarannya bisa diterapkan dan dituangkan ke modul ajar itu lebih mudah gitu. Kemudian untuk adaptif dan fleksibel. Adaptif dan fleksibel. Berarti di sini diharapkan tujuan pembelajaran yang nantinya Bapak Ibu susun itu harus sesuai dengan karakteristik siswa khususnya, kemudian karakteristik mata pelajaran dan juga karakteristik satuan pembelajaran yang tidak lepas dari yang intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikulernya itu juga tidak boleh lepas, harus ada di dalamnya juga. Dan itu kurang lebih prinsip-prinsip dalam penyusunan suatu alur tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah prosedur dalam menyusun alur tujuan pembelajaran. Yang pertama, melakukan analisis capaian pembelajaran. Di dalam capaian pembelajaran kan ada domainnya, ada kontennya, di sana kompetensinya yang diharapkan itu apa. Jadi harus dianalisis terlebih dahulu.
Kemudian yang kedua, identifikasi kompetensi-kompetensi. Jadi mengidentifikasi kompetensi apa yang nantinya dicapai oleh siswa. Kemudian yang ketiga, melakukan analisis setiap elemen dan atau subelemen profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan mata pelajaran dan capaian pembelajaran pada fase tersebut. Dan ini harus ada. Yang keempat, merumuskan tujuan pembelajaran. Kemudian yang kelima, menyusun tujuan pembelajaran secara linear. Kemudian yang keenam, menentukan lingkup materi dan materi utama setiap tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu menentukan jumlah jam pelajaran yang diperlukan. Nah, ini penjelasan tentang alur tujuan pembelajaran. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan bersama, silakan. Sebelum nantinya ada tugas untuk Bapak Ibu yaitu menyusun alur tujuan pembelajaran sesuai dengan fasenya dan juga kontennya. Monggo, atur nuwun. Dari saya cukup. Oke, atur nuwun Bu Ayu. Oke. Yuk, Bu Ayu, sekedar memancing teman-teman, ya. Saya akan mencoba mengukur diri saya apakah saya memahami apa yang tadi disampaikan, sekaligus kita juga mereview kembali materi-materi yang kita terima selama di kelas ya. Bisa Bu? Ini pemahaman saya. Nah, teman-teman pasti nanti akan ada hal-hal yang disampaikan di forum ini. Jadi gini. Sudah. Mbak Terun. Jadi mereview apa yang disampaikan Bu Ayu yang tadi sangat menarik sekali. Kita itu berangkat dari capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ada 6 fase, ya, 6 fase. Dan kita ada di posisi fase E sama fase F. Oke, itu. Jadi sudah di. Kemudian tugas kita nanti menyusun tujuan-tujuan, di mana tujuan-tujuan itu adalah rangkaian tahapan-tahapan untuk mencapai capaian pembelajaran itu. Maaf Bu Ayu, tadi saya ketika ditampilkan tujuan pembelajaran panjenengan mengambil domain bilangan tadi, saya melihat 3 tujuan yang jenengan buat itu kayaknya sih belum sampai pada ya secara itu ya, karena itu pasti contoh ya, aku tahu itu pasti contoh, jadi belum sampai pada itu ya, itu sekedar contoh saja. Jadi Bapak Ibu dipahami bahwa tujuan-tujuan yang kita rumuskan itu harus lengkap sampai pada capaian tujuan itu terangkum di situ. Kalau tadi saya melihat dari panjenengan belum, ini supaya saya nggak salah paham. Kok 3 tok sih? Ternyata belum. Nah, jadi itu Bapak Ibu. Ya. Setelah capaian tujuan kita yakinkan, kita pastikan nanti bisa mencapai capaian tujuan itu, baru kita membuat yang namanya alur tujuan pembelajaran yang baru saja disampaikan. Memang saya tadi kurang bisa mengikuti apa sih maksudnya alur tujuan pembelajaran itu, nah, tapi sudah aduh kepada prinsip-prinsip alur tujuan itu tadi ada banyak sekali ya prinsipnya itu. Dalam prinsip itu ya kalau menurut saya karakteristik yang harus dipenuhi ya oleh ATP yang kita susun, yang ini tugasnya guru ya, supaya nanti bisa mencapai profil pelajar Pancasila yang tadi ada adaptif macam-macam tadi itu. Ya. Kemudian diterangkan oleh Bu Ayu bahwa untuk menyusun ATP ini memang sungguh kerja berat kita ya. Nah, dan saya kira masing-masing guru memiliki alur yang mungkin berbeda-beda. Dan ini tidak harus sama begitu ya. Namun saya pernah tanyakan di satu forum kemarin di Klat, Pak, bagaimana kalau misalnya ATP ini tidak disusun secara perorangan, tapi disusun secara kolektif di dalam rumpun MGMP sekolah, Pak? Ternyata itu sangat dianjurkan. Justru itu Pak, kita mulai belajar gotong royong, begitu kita berkolaborasi begitu loh. Jadi itu Bapak Ibu nanti ketika kita menyusun ATP itu bolehlah kita kerjasama ya.
tapi diharapkan kerjasamanya di internal karena sekolah kita beda dengan sekolah yang lain, gitu, seperti itu. Jadi itu yang seperti itu. Lalu ini ketika saya tanyakan sangat didukung sekali untuk bisa kerjasama. Saya kira kok itu, jadi kok ada di sini banyak. Tapi mungkin barangkali bisa dilengkapi teman yang lain. Nah, saya sambil mau mengingat-ingat, ini biar meramaikan saja. Jadi kita meramaikan, tapi ada goal yang memang benar-benar apa yang disampaikan Bu Ayu tadi ya tidak sepenuhnya saya pahami banget gitu. Tapi mari kita mereview kembali. Itulah kira-kira demikian Bu Ayu, matur nuwun atas kesempatannya. Gitu. Monggo Bapak Ibu yang lain. Ya, Bu Salsa. Apa? Terima kasih Bu Ayu. Yang mau saya tanyakan, kan kemarin kita baru saja membahas capaian pembelajaran. Lalu untuk di capaian pembelajaran sendiri itu punya elemen-elemen tersendiri tiap mapelnya. Nah, yang mau saya tanyakan, kapan elemen itu muncul? Apakah muncul di ATP juga atau enggak? Terus kan tadi di Bu Ayu itu ada yang namanya domain ya. Domain itu berarti bahasa lainnya materi kayak gitu, Po? Atau gimana? Iya. Kelompok apa ya namanya? Pokoknya di matematika itu ada 4 yang harus dibahas. Tentang bilangan, aljabar, geometri, dan juga analisis data atau peluang. Di tiap mapel kan beda-beda ya. 4 juga. Berarti sama aja kayak elemen. Sama. Mungkin. Iya, menyimak, membaca, berbicara, Ya, dan menulis. Ya. Oke. Sama. Halo, Assalamualaikum. Oh, di hanya 2. Assalamualaikum. Masing-masing, tiap mapel masing-masing beda-beda domain dan elemennya. Gitu aja sih pertanyaanku. Oh iya. Terima kasih Bu Salsa. Kenapa? Assalamualaikum. Monggo Pak Edi. Oh. Ikut nimbrung ini nggak tahu yang benar yang mana, tapi kalau di tempat saya emang nggak ada yang salah ya, benar semua karena ini kebebasannya di situ. Jadi Bu Ayu tadi yang disampaikan memang benar, tinggal ditambahi dengan apa idenya Pak Rosa, karena kalau tidak menggunakan pengerjaannya tidak disamakan dengan guru serumpun ya tidak mungkin bisa kalau satu sekolah Bu. Jadi gini, seperti contohnya TIK atau informatika sekarang ya. Informatika itu di dalamnya ada, saya nggak hafal, kalau nggak 5, 7 elemen. Ya ada salah satunya yang bernama teknologi informasi dan komunikasi. Jadi TIK itu di dalam informatika. Jadi di mapel informatika itu ada elemen yang bernama teknologi informasi dan komunikasi, kemudian ada juga jaringan komputer, ada juga pemrograman apa dan seterusnya itu, seperti yang Bu Salsa tadi sampaikan ya, ada beberapa elemen. Nah, elemen-elemen yang ada di setiap mapel, saya bilang mapelnya informatika aja ya, itu ketika menyusun mapel informatika di SMA 3 dengan di SMA yang lain sangat bisa berbeda dan perbedaan itu tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Nah, kemudian urutannya juga bisa berbeda. Mungkin di SMA 3 elemen yang akan diajarkan pertama kali tentang TIK, teknologi informasi dan komunikasi. Elemen keduanya adalah tentang algoritma pemrograman misalnya gitu. Tapi di SMA lain enggak. Algoritma pemrograman duluan dan seterusnya. Itu juga itulah kebebasan yang ada di situ. Tapi meskipun bebas, dalam satu sekolah harus guru informatika satu dengan yang lainnya harus sama. Kalau nggak sama nanti ketika ulangan kan susah kan, materinya beda-beda. Harus sama urutannya. Nah, itu yang memang harus wajib itu ya, wajib disusun bersama satu MGMP tingkat sekolah. Kemudian berikutnya, dari 5 elemen atau berapapun elemennya, itu setiap sekolah ada yang memungkinkan diambil semua elemen itu untuk diajarkan dalam suatu fase.
Misalnya informatika ada 5 elemen dari pemerintah ya, dari CP-nya itu ada 5 elemen. Informatika 5 elemen, dan di SMA 3 dari sarprasnya, kemudian dari karakter guru dan siswanya, itu kok memungkinkan diambil semua? Ya, kita ambil semua. Itu di ranahnya MGMP. Kemudian di sekolah yang lain barangkali yang bisa diajarkan hanya 3 elemen karena teknik jaringan dan komputer di situ tidak ada labnya. Nah, maka itu juga tidak wajib disampaikan, tapi elemen yang lain disampaikan. Kalau di tempat saya seperti itu, Bu Ayu. Saya tidak tahu di tempat kalian pemahamannya memang seperti itu, dan waktu itu dicontohkan tentang lab jaringan komputer itu kan sangat jarang di kota-kota kecil. Seperti di kita sendiri kan lab jaringan komputer kayaknya belum ada juga kan. Sehingga kemungkinan itu juga tidak diambil. Boleh. Atau ada kesepakatan ya dengan guru yang lainnya, guru mapel yang serumpun, bahwa diambil aja tapi pakai video. Nah, itu juga kebebasan dalam menentukan elemen mana yang akan disampaikan, lalu urutan elemennya seperti apa saja itu nanti seperti itu Bu Ayu. Itu saja sih yang saya tangkap di tempat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ayu, izin atau mungkin jenengan mau memberikan tanggapan dan respon dulu. Mohon izin Pak Edi dan teman-teman yang lain yang mengikuti diskusi materi dari Bu Ayu ini sangat menarik perhatian kita ya, karena yang menyajikan Bu Ayu begitu luar biasa ya, dan kebetulan memang ini sudah ke materi guru banget ya, guru banget gitu. Pak Edi, ada beberapa hal yang sama pendapat panjenengan dengan saya, tapi saya melihat ada yang berbeda Pak Edi. Nanti coba kita diskusikan kira-kira yang tepat dan yang terbaik bagaimana. Pertama begini, yang sama kayaknya kita sepakat bahwa ATP bisa disusun secara kolektif tapi oleh guru internal, tidak guru eksternal. Itu saya sepakat. Dan saya kira saya juga nanti tadi mengatakan begitu, panjenengan juga kurang lebih begitu. Artinya nggak ada perbedaan antara kita. Kemudian yang kedua, tadi saya mencermati apa yang disampaikan panjenengan bahwa dalam satu satuan pendidikan ATP antar guru yang satu dengan yang lainnya itu harus sama, kalau tidak salah begitu. Ya inilah yang barangkali agak sedikit berbeda dengan pemahaman saya. Di antara berbeda ini tentu ada kemungkinan jenengan yang benar atau saya yang benar atau dua-duanya benar. Gitu. Mudah-mudahan dua-duanya benar, mudah-mudahan. Jadi apalagi kalau kita kaitkan dengan pembelajaran yang memerdekakan ya. Jadi artinya bahwa setiap guru atau siswa itu boleh melaksanakan pengalaman belajar dan mengajarnya sesuai dengan latar belakang pengalaman dari guru ataupun peserta didik. Barangkali itu yang berbeda. Mungkin itu Pak Edi yang kayaknya tadi saya sudah merancang kira-kira inilah yang akan saya sampaikan untuk menanggapi yang disampaikan panjenengan. Demikian Bu Ayu, mohon izin, matur nuwun. Ya, matur nuwun untuk Pak Rozak, Bu Salsa dan Pak Edi. Untuk alur tujuan pembelajaran di sini sebenarnya memang kita bingung ya untuk menyusun suatu alur pembelajaran ketika kita menyusunnya sendiri. Jadi karena ada beberapa elemen, kemudian di sananya ada beberapa konten juga, menyusun alur tujuan pembelajaran itu tidak mudah. Maka seperti yang disampaikan oleh Pak Rozak, memang untuk satuan pendidikan alangkah baiknya kita menyusun secara kolektif atau berkolaborasi. Jadi nantinya ketika ada asesmen itu antara satu kelas dengan kelas yang lainnya itu akan sama seperti itu. Kemudian untuk sesuai dengan apa yang saya dapat kemarin di pelatihan Pak Edi, Pak Edi tadi kan menyampaikan tiap sekolah itu boleh mengambil semua elemen atau hanya beberapa elemen seperti itu ya. Tetapi kemarin ketika di pelatihan ada Bapak Ibu yang bertanya, apakah semua itu harus diajarkan ke siswa Pak gitu.
Ternyata dari instruktur tempat saya pelatihan kemarin menyampaikan itu sesuaikan dengan fasenya. Karena kita masuknya tingkat SMA yaitu fase E dan fase F. Fase E itu berdiri sendiri untuk kelas 10, maka diwajibkan untuk selesai dalam 1 tahun itu untuk fase E. Tapi untuk fase F, karena ada 2 tingkat, ketika fase F kelas 11 diajarkan belum selesai, maka bisa diajarkan di kelas 12, seperti itu. Kalau kemarin yang saya tangkap ketika pelatihan seperti itu Pak Adi. Oke, mungkin ada yang mau menambahkan lagi Bapak Ibu? Saya, Bu Ayu. Monggo Pak Sam. Ya Bu, kedengaran nggak sih suaranya? Sangat Halo? saya dengar merdu sekali Pak Sam, sangat merdu sekali, Oh, iya. dan saya kangen suara panjenengan ini. Dari kemarin kayaknya saya baru mendengar suara panjenengan. Bu Ayu menambahkan kaitannya dengan pembelajaran, kan biasanya kalau saya sendiri bahasa Jawa ada 5 KD setiap semester. Itu apakah setiap KD itu harus ada pengetahuan dan keterampilan yang diajarkan? Maksudnya kalau misalnya ada ulangan harian atau ada praktek di KD tersebut dan anak sudah tahu, mungkin pengetahuan kan nggak harus dijelaskan Bu, bisa melalui internet atau lewat anak-anak sudah mengetahui materi-materi sebelumnya lah, itu apakah harus dikasih pengetahuan lagi gitu loh? Apakah kita boleh kalau bisa ngasih praktek langsung tanpa harus memberikan pengetahuan yang sedetail itu? Mungkin hanya pos-posnya saja, poin-poinnya saja. Terima kasih Bu. Ya, matur nuwun Pak Syam. Di dalam pembelajaran itu harus mencakup 3 aspek, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Untuk bagaimana proses mengajarnya itu disesuaikan dengan Bapak Ibu saja. Yang penting 3 aspek tadi terpenuhi di dalamnya. Kalau menurut saya seperti itu. Kan untuk menyampaikan suatu pengetahuan bisa menjelaskan secara langsung, atau mungkin Pak Syam bisa memberikan materi anak untuk mempelajari, baru nanti penilaiannya untuk keterampilannya, bisa. Jadi masing-masing guru bisa sesuai dengan sesuai dengan penyampaiannya gimana ke anak, itu kan di sini memerdekakan gitu. Yang penting alur tujuan yang nantinya akan disampaikan ke siswa itu di satuan pendidikan sama. Itu kalau menurut saya. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Oh, Oke. Pak Arin angkat. Oh, Pak Arin, monggo Pak Arin. Monggo Pak Arin. Soalnya kemarin Pak Edi siapa? Monggo Pak Edi. Iya, matur nuwun Bu Ayu. Saya dengar kan? Dengaran ya? Halo? 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 Nggih Pak, monggo. Dengaran ya? Oke, yang pertama tentang Pak Rosyad tadi kelihatannya nggak ada perbedaan Pak. Jadi yang pertama memang benar guru mempunyai format, bisa berbeda antara saya dan Pak Heri misalnya dalam hal ini ya, formatnya bisa berbeda, menyusun itunya juga bisa beda. Tapi yang harus diingat bahwa elemen apa yang pertama kali diajarkan itu menurut saya harus ada rembukan dengan Pak Heri, saya dan Pak Heri misalnya dalam hal ini. Karena ketika saya misal nih saya dan Pak Heri berbeda dalam elemen pertamanya. Elemen pertama misalnya saya akan mengajarkan tentang TIK. Nah, Pak Heri tentang algoritma. Berjalan. Setelah berjalan, kemudian tibalah saatnya asesmen atau penilaian sumatif. Lah, penilaian sumatifnya kan akhirnya bisa beda, padahal sama-sama kelas 10. Memang boleh gitu. Jadi memang benar-benar boleh, tapi itu hanya bisa beda semacam itu. Akhirnya mapel informatika soalnya ada 2 ya untuk kelas yang sama, yaitu yang satunya topiknya tentang TIK, yang satunya topiknya tentang algoritma, misalnya semacam itu, karena elemennya berbeda. Nah, itu memang diperbolehkan dan tidak ada yang salah. Tapi disamakan juga boleh ketika warga siswa didiknya atau peserta didiknya itu kan rata-rata kan sama di SMA 3 karakternya. Kemudian saya sama Pak Heri mengambil kesepakatan. Yang pertama TIK aja lah yang paling mudah misalnya, itu kan juga boleh.
Jadi kita nggak ada perbedaan parsial saya kira. Yang kedua tentang Pak Sam, Bu Ayu. Sekarang sudah nggak ada KD lagi kan. Sekarang sudah ada KD, adanya elemen. Jadi nanti kita menyusun. Saya nggak tahu nih yang apa, yang muatan lokal ya. Yang muatan lokal tentu kebijakan lokal kali ya. Tapi yang jelas elemennya nanti kita per elemen nantinya. Nah dalam penilaian benar kata Bu Ayu, memang itu merdekanya si guru ya. Yang penting nanti outputnya ada penilaian pengetahuan, keterampilan, sosial, spiritual gitu ya. Ada 3 sikap tadi ya. Ada 3 penilaian, pengetahuan, keterampilan, sikapnya ada 2. Gitu. Kemudian jawaban Bu Ayu ketika bertanyakan instruktur dengan jawaban instruktur saya yang saya tanya hal yang sama itu berbeda. Itulah makanya di tempat kami ditambahi dengan kata-kata begini jawabannya. Tapi Bapak Ibu, lakukanlah apa yang kita pahami sekarang selama 1 tahun ini, nanti akan kembali siklusnya. Siklusnya adalah di akhir tahun nanti evaluasi. Dievaluasi. Jadi makanya tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Ya, lakukan yang terbaik menurut lingkungan sekolah kita masing-masing. Kemudian diakhiri dengan evaluasi nanti di akhir tahun pelajaran saat itu. Itu Bu. Jadi di tempat kami memang logis juga menanyakannya sekarang bagaimana kalau di tempat di daerah tertentu. Jaringan tidak ada. Mau membuat video untuk mengganti praktek jaringan masalah email atau teknologi yang lainnya nggak bisa juga. Akhirnya pakai video lah. Distribusi videonya juga butuh internet. Sementara di daerah tidak ada internet, maka elemen itu bisa tidak diajarkan dulu. Seperti itu dalam fase yang sama, Bu. Nah, jadi jawaban instruktur saya dengan jawaban instrukturnya Bu Ayu berbeda. Tapi perbedaan itu menurut saya dua-duanya benar. Nah, cuma ditambahi nanti di akhir tahun pelajaran kita selalu evaluasi. Nanti ada perbaikan, masuk ke pelajaran baru, dengan perbaikan yang baru, jalan lagi, perbaikan lagi, evaluasi lagi, dan seterusnya. Kalau menurut saya sih seperti itu, Bu. Jadi Bu Ayu instrukturnya benar, di tempat saya juga logis juga sih, masuk akal juga. Saya kira itu dulu Bu Ayu, matur nuwun, dan mungkin saya nyambi ngidangi anak-anak yang masih sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ayu izin ya Bu Ayu ya, karena yang pegang kendali panjenengan. Pak Edi, terima kasih Pak Edi. Saya ternyata secara prinsip kita sama, barangkali hanya sudut pandangnya yang berbeda, namun kita sudah sepakat yang terbaik mana. Saya sudah paham apa yang jenengan maksudkan. Oke. Kemudian sedikit saya memberikan semacam gambaran perasaan saya hari ini. Ini kok diskusinya hari ini menarik, apa kemarin lebih menarik? Atau karena hari ini saya baru mengikuti, karena kemarin ada kegiatan yang saya tidak sempat mengikuti ya. Mudah-mudahan kemarin juga menarik ya. Apa mulai hari ini yang menarik gitu ya? Oh ya, baru menarik ya. Ya hari menarik, tapi saya tidak melihat yang kemarin ya, karena maaf ini luar biasa, saya senang nih kayak gini gambarannya. Sedikit saya menanggapi apa yang disampaikan teman kita Pak Sam, dan dalam ini juga ada Bu Stevi ini. Memang betul bahasa Jawa ini kan bukan kurikulum nasional, ini kurikulum muatan lokal. Di dalam sekolah penggerak yang menjadi masalah muatan lokal tentu CP yang belum ada. Nah, ini kemarin saya belum sempat tanya di diklat, bagaimanakah untuk muatan lokal yang CP-nya tidak ada? Apakah CP-nya itu adalah dibuat sendiri atau mengacu pada silabus atau ketentuan yang dari sana? Ya sudah, kita asumsi saja, memang belum ada ketentuan, berarti yang itu dipakai saja sebagai CP-nya lah begitu, CP-nya Pak Sam ya. Jadi ketentuannya sudah dibuat oleh provinsi, itu menjadi CP-nya panjenengan. Ya nanti perubahan paradigma panjenengan berarti panjenengan nanti menyusun tujuan pembelajaran ya tadi sesuai dengan fasenya ya. CP-nya sudah ada, panjenengan menyusun tujuan pembelajaran sesuai dengan fase yang ada gitu ya. Hanya saya tergelitik dengan panjenengan tadi terkait dengan penilaian ya. Tadi penilaian tapi saya nggak paham banget apa yang tadi panjenengan sampaikan karena memang pakai media suara saja. Tapi begini, di dalam
sekolah penggerak itu kita kayaknya kok kenalnya asesmen ya. Asesmen ya. Jadi asesmen itu sesuai dengan yang kemarin saya sampaikan ya, itu sebenarnya ada tiga fungsi. Karena asesmen itu apa namanya, garis besarnya itu kita mencari data. Jadi asesmen itu mencari data. Data apa? Ada asesmen S-learning, ada istilah assessment for learning, ada assessment to learning. Masing-masing apa sih itu maksudnya gitu, saya juga kurang paham nanti tapi sepanjang yang saya pahami, learning as assessment as learning itu adalah upaya mencari data untuk persiapan mengajarnya, di mana kita menggunakan istilahnya asesmen diagnostik. Diagnostik itu menggali data kondisi siswa, ya, tingkat kesejahteraannya, nyaman, kemudian prasyarat yang dia atau motivasi dia belajar itu penting ya. Kemudian hambatan-hambatan, ancaman-ancaman yang bisa terjadi pada anak itu bisa kita ketahui sehingga nanti dalam proses pembelajaran kita bisa menghindari itu dan kemudian menguatkan potensi-potensi atau kondisi positif siswa itu di asesmen diagnostik. Dan kalau kita bahas di asesmen diagnostik itu bentuknya macam-macam. Ada wawancara, ada kemudian kita menggali temannya, begitu ya Bu ya, kalau nggak salah itu. Jadi itu gambaran persisnya kayak apa memang kita masih mencari ya, tapi intinya kita menggali data awal kondisi siswa, baik apa namanya, kondisi kejiwaannya maupun kondisi konten prasyarat atau bekal untuk memahami konten tertentu, itu di diagnostik. Kemudian ada assessment for learning yang kita kenal dengan assessment formatif, yaitu kita menggali data dalam proses pembelajaran. Nah, dalam pembelajaran itu. Nah, lewat pertanyaan atau apa bentuknya begitu, disinilah nanti guru sebelum mengajar itu memang harus menyiapkan itu untuk mendandani. Jadi asesmen di sini tidak seperti dulu hanya mencari nilai, tidak. Nah, kemudian yang ketiga adalah asesmen sumatif, itu pun hanya itu di akhir pembelajaran, itu pun hanya untuk mengetahui data seberapa capaian di dalam pembelajaran itu yang sudah diwujudkan, yaitu untuk di sini pun belum membuat menggali nilai yang akan nanti kita berikan penghargaan kepada siswa, karena di akhir nanti ada yang namanya asesmen penilaian ya, kalau salah begitu. Jadi begitu Pak Sam, jadi konsepnya sekarang itu asesmen itu lebih terarah pada pembelajarannya. Adapun untuk penilaian sebagai penghargaan itu nanti ada sendiri. Seperti itulah kira-kira yang saya pahami. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa mereview kembali untuk memperdalam lebih. Jadi penetrasi pemahaman kita harus lebih ke arah. Kira-kira begitu Pak. Maaf saya kalau banyak ngomongnya saya. Nggih, matur nuwun Pak Rosek. Mungkin ada lagi Bapak Ibu guru yang lain? Oke, monggo Pak Mul. Saya ingin melihat yang slide tadi Mbak Ayu. Benar. Ada sesuatu yang slide, kalau tidak salah tujuan pembelajaran apa ya tadi ya? Yang ke atas lagi, nah ini kayaknya ini. Yang bawahnya lagi tadi. Nah ini. Ini pada konsep tujuan pembelajaran. Ini saya tadi mengikuti. Ini slide ini dari sana ya Mbak ya. Jadi yang membuat itu orang ahli semua ya. Tapi ini saya baca kok ada sesuatu yang menurut saya kurang pas.
Misalnya ini pada contoh tujuan pembelajaran menjelaskan hukum Newton, ini ada ketutupan ini Bu Cici. Silang. Nah. Menjelaskan hukum Newton dengan menggunakan kata-kata sendiri dan seterusnya. Kemudian ini kontennya kan. Kemudian pada keterampilannya itu merancang solusi untuk menjelaskan permasalahan dalam bidang konservasi energi dalam skala rumah tangga. Nah ini menurut saya antara konten dengan keterampilan kok tidak nyambung ini. Ini kan contoh, Pak. Enggak, maksudnya contoh itu kan harus nyambung. Iya. Iki menjelaskan, ini merancang. Lah ya tadi sini yang diminta adalah ini kan sama-sama konten konservasi energi dalam skala itu. Jadi antara hukum Newton dengan konservasi ini menurut saya ini enggak nyambung itu. Kalau enggak salah hukum Newton itu kan masalah gravitasi itu. Sedangkan konservasi energi itu kaitannya dengan bagaimana kita melestarikan sumber daya alam itu untuk menggunakan energi alternatif itu. Nah ini karena contoh, harapan saya kan yang baik yang nyambung itu berkesinambungan itu. Jadi di sini antara konten sama keterampilannya nggak nyambung, padahal ini dibuat oleh orang yang kita anggap ahli itu. Ini gimana Mbak Yu? Terima kasih. Menarik kalau Pak Mul bicara itu menarik sekali. Pak. Oke, matur nuwun Pak Mul. Untuk yang contoh tujuan pembelajaran yang saya tancangkan di sini memang dari LMS-nya. Cuman contoh yang pertama dan kedua itu tidak saling berhubungan, mandiri. Dua contoh berbeda. Jadi yang pertama itu kontennya adalah hukum Newton. Kemudian contoh yang kedua kontennya yaitu tentang konservasi energi dan dalam skala. Jadi dia tidak saling berurutan. Contoh. Dalam kita menyampaikan materi itu kan, mestinya antara konten sama keterampilan itu kan harus nyatu. Jadi materi yang ini keterampilan yang diharapkan adalah seperti ini. Tetapi di sini kontennya materi yang disampaikan hukum Newton, Gini Pak Mul. Untuk yang contoh yang pertama itu ada kompetensi, konten, dan variasinya atau keterampilan. Dalam satu contoh itu harus mencakup tiganya. Satu tujuan pembelajaran harus memuat tiga aspek tadi, ya keterampilan, ya kontennya, ya kompetensinya. Seperti itu Pak Mul. Jadi untuk yang penjelasan contoh yang pertama itu keterampilannya itu menggunakan kata-kata sendiri tentang menjelaskan hukum Newton. Kemudian untuk contoh kedua beda lagi karena di situ materi yang diajarkan juga berbeda. Di situ kontennya itu yaitu konservasi energi dalam skala rumah tangga, kemudian keterampilannya itu solusinya, solusi dalam merancang. Merancang apa? Merancang permasalahannya. Iya, betul. Itu berbeda, Pak Mul. Materi berbeda, iya. Konten berbeda atau materi berbeda. Iya, beda materi, Pak Mul. Jadi tidak saling berkaitan. Wah, yang satu. Ini bahkan menjadi menarik, tambah menarik Pak. Bu Ayu kayaknya jenengan kurang sedikit ini kalau saya kemarin mengikuti Yang berurutan yang tadi. Bu Ayu mungkin kemarin jenengan lupa ini mungkin. Itu kalau salah di kelas kemarin itu kan ada warna-warna. Warna itu ada penjelasannya. Yang biru itu menyatakan konten, yang sudah ya. Mana. Oh, udah jelaskan. Oh iya. Oh iya oke. Gitu. Ini Pak. Yang warna kuning kompetensi, hijau atas konten. Besok begitu mungkin Pak Mul.
itu yang biru menyatakan kontennya, yang kuning menyatakan kompetensinya, yang hijau variasinya. Ini tadi juga menyangkut apa yang disampaikan Pak Sam juga, di dalam pembelajaran kita harus memuat itu ya. Tidak hanya sekedar tahu. Sampun Pak Mul? Oke, matur nuwun. Wonten malih Bapak Ibu? Oke, kalau tidak ada di sini akan saya tampilkan tugas Bapak Ibu, yaitu menyusun alur tujuan pembelajaran secara individu sesuai fase yang nanti Bapak Ibu ajarkan, satu elemen dan juga satu konten saja atau satu materi saja. Dibuat nanti tujuan pembelajarannya beragam ya, tidak harus sama. Jadi ini kami sudah menyediakan format alur tujuan pembelajaran. Ini bukan acuan ya Bapak Ibu, ini hanya contoh, Bapak Ibu bisa menyusunnya tidak sama seperti ini juga tidak apa-apa. Intinya di dalamnya ada elemen, kemudian ada capaian pembelajaran, dan nantinya ada alur tujuan pembelajarannya. Seperti itu. Untuk blanko ini sudah ada di Google Drive, bisa Bapak Ibu unduh, atau mungkin sudah dimasukkan ke Classroom, Bu Stevi? Blanko ATP. Ya, nih, sampai kapan tugasnya? Untuk kapan? Selasa? Oh, Senin. Selasa. Oke. Batas waktu pengumpulan untuk alur tujuan pembelajaran itu hari Senin ya Bapak Ibu. Karena nanti Bapak Ibu juga akan mendapat tugas untuk menyusun modul ajar. Ya. Ya. Oke. Sampun nggih. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau salah penyampaian dalam menjelaskan materi alur tujuan pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ayu. Terima kasih. Terima kasih penyajian ya dari Ibu Ayu tentang ATP. Ini sekarang waktu menunjukkan jam 10 kurang 12 menit. Kita break dulu ya, 15 menit. Nanti masuk jam 10.05 menit untuk materi modul ajar yang akan disampaikan oleh Bu Sri Hartini, Bu Cici, dan Bu Ratna. Monggo Bapak Ibu yang mau mengambil snack ada di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bu Tabir.